Anak kecil itu tidak menyangka bahwa dia akan menjadi buronan seorang menteri. Rombongan menteri itu mendatangi kediaman seorang pria tua untuk meminta dukungan dalam pesta pemilu. Awalnya mereka berbicara dengan tenang, tapi hanya dalam beberapa menit, semuanya menjadi tegang. Pria tua itu menolak mengikuti keinginan sang menteri untuk mendukungnya dalam pemilu berikutnya. Pria tua itu naik ke traktor. Anak buah menteri mendekatinya. Satu gerakan tepat di kepala langsung membuat pria tua itu terkapar di atas traktor. Mereka menghidupkan mesin, menaruh kaki pria tua di atas tuas gas. Traktor berjalan dan jatuh tepat ke sebuah sumur tua. Menteri sengaja membuat pembunuhan itu seolah-olah sebuah kecelakaan agar tidak ada yang curiga. Semua orang percaya pria tua itu meninggal karena kehilangan kendali saat mengendarai traktornya. Sampai seorang polisi merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Diam-diam dia mengambil rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dan apa yang dia lihat adalah semua bukti pembunuhan yang dilakukan Perdana Menteri tersebut. Sayangnya, sebelum diteruskan ke atasan, orang-orang yang melakukan pembunuhan itu mengetahui kalau rekaman tersebut sudah diketahui seorang polisi. Hari itu juga, mereka mendatangi rumah sang polisi tanpa memberi kesempatan melawan. Polisi itu langsung dieksekusi. Bahkan istrinya juga dibunuh tanpa belas kasihan. Sementara putri mereka hanya bisa menutup mulutnya sendiri agar tangisnya tidak terdengar. Mereka mengira semua saksi sudah mati. Sampai akhirnya mereka sadar, ada satu saksi yang berhasil lolos. Karena pemilu sudah semakin dekat, sang menteri tidak mau namanya hancur gara-gara seorang anak kecil. Maka satu perintah pun keluar, temukan anak itu sebelum dia membuka mulut. Semua anak buahnya langsung bergerak cepat. Menteri mengintervensi penyelidikan. Orangnya menyamar sebagai polisi untuk menculik sang anak kecil. Awalnya tidak ada yang curiga, sampai dua polisi membawa gadis kecil itu pergi. Tapi tujuan mereka bukan kantor polisi. Mereka membawa anak itu ke sebuah gudang kosong, lalu bersiap membakar semuanya agar terlihat seperti kebakaran biasa. Tapi sebuah mobil misterius muncul tepat di hadapan mereka. Mereka bermaksud mengeceknya. Tapi... Dan dalam hitungan detik, dua polisi gadungan itu langsung tumbang tanpa sempat melawan. Seorang pria misterius datang menyelamatkannya. Tapi tanpa disadari, semua kejadian itu disaksikan sang menteri melalui CCTV. Untuk segera menyelesaikan kasus itu, sang menteri mengeluarkan anak buah dan bahkan polisi yang lebih banyak untuk menangkap anak dan pria misterius tersebut. Kini bukan hanya gadis kecil itu yang menjadi target. Pria misterius yang menyelamatkannya juga resmi masuk daftar buronan. Apakah pria dan anak kecil itu akan mampu bertahan? Jika Anda suka dengan ceritanya, Anda bisa menyaksikannya di film yang berjudul Razor tahun 2026.